Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan dipelajari di video ini adalah suhu dan kalor. Ini sudah pernah kalian pelajari saat SMP. Tetapi sekarang di SMA pembahasannya akan lebih dikembangkan. Kalian pernah mengamati es yang mencair atau air yang direbus lalu keluar uap dari lubang ditutup pancinya? Itu kenapa bisa terjadi ya? Lalu kalian pasti pernah minum teh hangat kan atau kopi hangat. Nah, kok bisa ya itu padahal dari air panas kemudian dicampur dengan air dingin kok bisa jadi hangat? Nah, semua itu akan kita pelajari di bab ini. Pertama, kita bahas suhu. Apa itu suhu? Yang kita tahu, suhu itu kan panas atau dingin ya. Jadi ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, sekarang dalam fisika kita artikan suhu adalah ukuran kelajuan gerak partikel-partikel dalam suatu benda atau ukuran energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu benda. Kemudian, saat masih SD, kalian sudah mempelajari satuan suhu, ya enggak? Ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Masih ingat ya, titik beku dan titik didihnya berapa? Kalau Celcius, titik bekunya 0 derajat, titik didihnya 100 derajat. Reaumur, titik bekunya 0 derajat, titik didihnya 80 derajat. Kemudian Fahrenheit, titik bekunya 32 derajat, sedangkan titik didihnya 212 derajat. Kemudian untuk Kelvin, titik bekunya 273 derajat, dan titik didihnya 373 derajat. Kemudian untuk nilai perbandingan Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit adalah 5 banding 4 banding 9. Lalu untuk mengkonversi ke Kelvin, caranya dengan menambahkan 273 derajat pada suhu Celcius. Jadi kalau mau merubah Reaumur, kemudian Fahrenheit mau ke Kelvin ya, itu harus ke Celcius dulu. Nah, sekarang di SMA kita akan belajar mengkalibrasi termometer dengan menggunakan data titik beku dan titik didihnya. Misal kita akan mengkalibrasi termometer Celcius dengan termometer X. Jadi kita nggak tahu nih, misalkan Celcius dengan termometer satuan yang bukan C, bukan R, bukan F, bukan K ya, jadi X. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap satuan suhu akan memiliki titik beku dan titik didih. Misal nih, kita akan mencari tahu berapa skala yang ditunjuk pada termometer X ketika nilai di termometer Celcius yang menunjukkan skala TC. Persamaan yang kita gunakan adalah TDC dikurangi TC per TDC dikurangi TBC sama dengan TDX dikurangi TX per TDX dikurangi TBX. Dengan TD adalah titik didih dan TB adalah titik beku. Nah, berarti kalau misal kita mau konversi R ke F, berarti nanti tinggal diganti aja. TDR per TR per TDR per TBR gitu. Jadi C-nya itu kalian ganti R, X-nya kalian ganti F. Kalau mau F ke Kelvin gimana ya? Berarti C-nya ganti F, X-nya ganti K. Ya, jadi cukup satu persamaan tinggal dirubah CRF, K atau dengan termometer lain. Kemudian kita bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, termometer X menunjukkan angka negatif 10 pada titik beku air dan 150 pada titik didih air. Suhu 30 derajat X akan bernilai sama dengan berapa Celcius? Dari soal diketahui bahwa titik beku X minus 10 derajat dan titik didih X 150 derajat. Lalu skala di termometer X adalah 30 derajat. Ditanya berapa suhu tersebut jika diukur dengan skala Celcius. Jadi TDC min TC per TDC min TBC sama dengan TDX per TX per TDX min TBX. Masukkan angkanya 100 min TC per 100 min 0 sama dengan 100 min 30 dibagi 150 dikurangi minus 10.
Kita hitung 100 min TC per 100 sama dengan 120 per 160. Kemudian kita coret jadi 3/4 ya, lalu dikali silang. 4 dikali 100 min TC sama dengan 3 dikali 100. 400 min 4 TC sama dengan 300. Pindah ruas, 400 min 300 sama dengan 4 TC, jadi TC nya 100 dibagi 4, 25 derajat Celcius. Jadi saat termometer X menunjukkan 30 derajat, di termometer C menunjukkan 25 derajat. Kemudian contoh soal nomor 2, sebuah termometer X akan dikalibrasi dengan termometer Fahrenheit. Pada suhu 80 derajat Fahrenheit, termometer X menunjukkan angka 95 derajat X. Sementara itu, pada suhu 120 derajat Fahrenheit, termometer X menunjukkan angka 125 derajat X. Diasumsikan kedua termometer tersebut memiliki hubungan suhu yang linear. Jika pada saat kedua termometer tersebut menunjukkan angka yang sama, angka yang ditunjukkan oleh termometer Celcius adalah, jadi di sini yang diketahui itu bukan titik buku sama titik didih ya. Jadi kalau 80 derajat Fahrenheit itu menunjukkan 95 di X ya. Jadi F1 80, X1 nya 95, F2 nya 120, X2 125. Yang ditanya berapa Celcius kalau nilai F sama dengan X. Misalkan nih, ketika F-nya itu sama dengan X, suhunya adalah A derajat. Mirip-mirip sama yang rumus tadi ya, yang TD min T per TD min TB. Jadi suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Jadi X2 min A per X2 min X1 sama dengan F2 per A per F2 min F1. 125 derajat min A per 125 derajat min 95 sama dengan 120 derajat min A per 120 derajat min 80 derajat. Hitung 125 derajat min A per 30 sama dengan 120 derajat min A per 40. Diseranakan jadi 3 sama 4 kali silang seperti tadi ya. Kemudian dikalikan ke dalam dan pindah ruas sehingga didapat A-nya 140 derajat. Artinya nilai F-nya itu adalah 140 derajat dan nilai X-nya juga 140 derajat. Karena rumus yang tadi membutuhkan titik beku dan titik didih, maka jangan pakai X, tapi kita pakai yang F untuk mengkonversi ke C. Jadi TDC min TC per TDC min TBC sama dengan TDF min TF per TDF min TBF. 100 min TC per 100 min 0 sama dengan 212 min 140 per 212 min 32. Dihitung 100 min TC per 100 sama dengan 72 per 180. Diseranakan dibagi 20 jadi 5 dan 9 dikali silang. Kemudian pindah ruas. Didapat TC-nya adalah 60 derajat. Kedua, kita akan membahas kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi yang ditransfer dari satu benda ke benda lain karena beda suhu. Jadi kalau suhunya sama, berarti nggak mungkin kalor ya, karena syaratnya adalah harus berbeda suhu. Suhu tinggi ke suhu rendah. Kemudian karena kalor adalah energi, maka satuannya yaitu joule. Alat untuk mengukur besarnya kalor adalah kalorimeter. Kalian silahkan ya browsing sendiri kalau kalorimeter seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Silahkan ya kalian cari sendiri dari sumber lain. Kemudian berikut ada konversi satuan kalori ke joule dan sebaliknya ya. Jadi di mana 1 kalori itu 4,2 joule sehingga 1 joule itu 0,24 kalori. Jadi nanti kalau kita lagi belajar bab suhu sama kalor, bisa nih kalorinya dalam satuan joule, bisa juga dalam satuan kalori. Sekarang perhatikan grafik suhu terhadap waktu berikut. Misal kita akan memanaskan air, misal ya bersuhu es gitu ya, bersuhu minus 25 derajat hingga 125 derajat. Maka
es ini akan mengalami beberapa fase. Ketika pada suhu minus 25 derajat sampai 0, berarti dari A ke B akan berada dalam fase padat, yaitu dalam bentuk es. Kemudian di titik B sampai C, yaitu di suhu 0 derajat, yang disebut titik lebur, es akan meleleh atau melebur. Selanjutnya di suhu 0 sampai 100 derajat, titik C sampai D, air berada dalam fase cair ya, bentuknya air. Dan di titik D sampai E, yaitu di 100 derajat, air akan berada di titik didih dan mulai akan menguap. Terakhir di titik E sampai F, air dipanaskan hingga 125 derajat, akan berada dalam fase gas, yaitu dalam bentuk uap. Nah, sekarang kita akan pelajari persamaan-persamaannya. Ketika di fase padat, fase cair, fase gas, berarti di titik AB, CD, dan EF, kalian lihat bahwa di titik-titik ini air mengalami perubahan suhu. Kalau dari A ke B bertambah 25 derajat, dari C ke D juga mengalami perubahan suhu ya, kemudian E ke F juga mengalami perubahan suhu. Nah, kalau ada perubahan suhu, maka persamaan yang digunakan adalah Q macet. Q macet. Q sama dengan M kali C dikali delta T. Massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Untuk massa dikali kalor jenis ini disebut juga dengan kapasitas kalor yang dilambangkan dengan C besar. Jadi dapat ditulis juga Q sama dengan C besar dikali delta T. Sedangkan di titik BC tidak mengalami perubahan suhu, kan tetap di 0 derajat atau disebut titik lebur. Persamaannya berarti tidak mungkin pakai Q macet karena tidak ada delta T-nya, tapi pakai Q males dengan L adalah kalor lebur. Dan di titik DE, di titik didih, persamaan yang digunakan itu Q MU dengan U adalah kalor uap. Jadi Q sama dengan M kali U. Secara lengkap, keterangan rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita ke contoh soal yang pertama. Jika kalor jenis es dan air masing-masing 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka untuk mengubah 100 gram es bersuhu minus 10 derajat Celcius menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius dibutuhkan kalor sebesar, dimana diketahui kalor lebur es adalah 336.000 Joule per kilogram. Dari soal ini diketahui ada CS, C air, T1, T2, L, dan massa es. Yang ditanya Q totalnya berapa? Nah, untuk menjawab soal ini, untuk memudahkan kita gambar grafiknya dulu. Esnya minus 10 derajat, dipanasi hingga 20 derajat Celcius. Berarti ada 3 fase, yaitu fase es di minus 10 sampai 0, lalu melebur di 0 derajat, dan fase air di 0 sampai 20. Masing-masing fase ini kita hitung kalornya ada Q1, Q2, dan Q3. Jadi Q totalnya sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, dimana Q1 dia dalam fase es, jadi massa es dikali CS dikali delta T, ditambah Q2 nya sedang melebur, Q males, MS dikali LS, ditambah 3 dari 0 sampai 20, dia ada perubahan suhu, jadi pakai Q macet, M air, C air dikali delta T. Masukkan angka-angkanya. 0,1 dikali 2100 dikali delta T-nya berarti 0 dikurangi minus 10 ditambah 0,1 dikali 336.000 ditambah 0,1 dikali 4.200 dikali perubahan suhunya 20 sampai 0. 2100 ditambah 33.600 ditambah 8.400 sama dengan 44.100 Joule. Contoh soal kedua, sebuah peluru perak dengan massa 20 gram dan kecepatan 200 meter per sekon menumpuk es bersuhu 0 derajat Celcius.
peluru berhenti dan tertanam di dalam es. Dianggap semua perubahan energi dalam terjadi pada peluru. Jika kalori jenis perak 230 Joule per kilogram derajat Celcius, perubahan suhu maksimum yang dimiliki peluru setelah dihubungkan adalah diketahui ada massa, ada kecepatan pertama, ada suhu, ada kecepatan kedua ya, karena berhenti jadi V2-nya 0, kemudian ada kalori jenis perak 230 Joule per kilogram derajat Celcius. Kitanya delta T-nya. Kita untuk menyelesaikan soal ini, peluru itu kan bergerak, berarti dia punya kecepatan. Ketika benda memiliki percepatan, berarti dia memiliki energi kinetik. Dan peluru ini kan punya perubahan kecepatan ya, dari bergerak hingga diam. Jadi dia punya delta EK. Jadi Q sama dengan delta EK. Q-nya itu Q macet ya, ada perubahan suhu M C delta T sama dengan perubahan delta EK berarti setengah M delta V kuadrat. Ini sama dicoret. Jadi 230 dikali delta T sama dengan setengah. Delta V-nya berarti kan 200 dikurangi 0, 200 ya, berarti 200 kuadrat. 230 dikali delta T sama dengan setengah dikali 40.000. 230 dikali delta T sama dengan 20.000, jadi delta T-nya adalah 86,9 derajat Celcius. Sekarang kita akan belajar asas Planck. Prinsip ini dinyatakan oleh Joseph Planck yang menyatakan bahwa pada pencampuran zat-zat, jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Jadi, kalau kita mencampur air panas dan air dingin, maka akan menjadi air hangat. Air panas akan memberikan kalor dan air dingin akan menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas besarnya sama dengan kalor yang diterima. Misal ada soal, air di dalam gelas sebanyak 100 gram pada suhu 20 derajat Celcius dituangi kopi panas sebanyak 50 gram yang bersuhu 80 derajat Celcius. Jika perpindahan kalor pada gelas diabaikan, maka suhu akhir campuran adalah, dari soal diketahui massa air, suhu air, massa kopi, suhu kopi, dan C air sama dengan C kopi. Ditanya suhu campurannya TC. Kemudian kalau kita gambar grafiknya, berarti kopi melepas kalor dan suhunya turun dari 80 ke TC. Sedangkan air naik dari 20 ke TC. Suhu keseimbangan pasti antara 20 sampai 80. Jadi kalau kita gunakan asas Planck, MK kali CK kali delta TK sama dengan MA kali CA kali delta TA. Karena C-nya sama, kita coret, kemudian dimasukkan angkanya 0,05 dengan delta TK-nya 80 min TC, kemudian MA 0,1, delta TA-nya TC min 20, sehingga 4 dikurangi 0,05 TC sama dengan 0,1 TC min 2. Pindah ruas, sehingga TC sama dengan 6 dibagi 0,15 didapat 40 derajat Celcius. Sekian untuk materi suhu dan kalor. Selanjutnya akan kita pelajari pemuaian dan perpindahan kalor. Jangan lupa dibuat catatan saat menonton video ini. Terima kasih.